Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 339. Hampir seketika, di lantai bawah, sebuah notifikasi muncul di ponsel Ningxi, itu dari Lu Tingqiao. Ningxi meminum koktail yang baru saja disajikan pelayan sambil membuka pesan itu, mengira itu hanya Lu Tingqiao yang melaporkan bahwa dia aman seperti biasa. Sayangnya, yang dia lihat adalah, saat aku mendengarkan angin dan hujan di jendelaku di malam hari, aku memimpikanmu. Puff. Ningxi memuntahkan koktail di mulutnya dan merasakan wajahnya terbakar. Ya Tuhan! Iblis ini begitu buas sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Semenjak hari itu iblis berkata, suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kubis lebih lezat daripada wortel. Dia pulang ke rumah dan berpikir cukup lama, tetapi dia masih belum mengerti apa rencana iblis selanjutnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti. Setan jelas siap menyerangnya dengan jurus rayuan. Saat Ningxi sedang digoda oleh Lu Tingqiao, dari sudut matanya dia melihat sesuatu terbang ke arahnya. Dia segera mengambil nampan di atas meja dan menangkis serangan itu. Detik berikutnya, suara melengking terdengar ketika botol itu hampir mengenai kepalanya dan jatuh ke tanah. Tanpa Ningxi mengangkat kepalanya untuk mencari pelakunya, mereka mendatanginya terlebih dahulu. Seorang wanita sosialita yang mengenakan gaun merah berkilauan berjalan ke arahnya, penuh percaya diri, dengan sekelompok orang mengelilinginya. Dia berkata kepada Ningxi dengan tatapan merendahkan, "Oh, maafkan aku. Aku tidak yakin mengapa, tetapi botol itu tiba-tiba terlepas dari tanganku." "Botol itu tidak mengenaimu, kan?" Ningxi menatap mereka dengan dingin tanpa menjawab. Dia tidak suka menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut pada masalah. Dia akan melupakannya karena masalah itu tidak menimpanya, tetapi jika botol ini telah menyakitinya, dia tidak akan keberatan menggunakan keterampilan bela dirinya untuk mengajari mereka beberapa pelajaran. Karena tidak ada seorang pun di bar ini yang mengenalnya, dia bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Jangan khawatir. Ningxi berdiri dan bersiap untuk pindah ke tempat yang lebih tenang, karena dia tidak ingin berhubungan dengan orang-orang ini. Sang sosialita kemudian memberi isyarat kepada beberapa gadis lainnya. Gadis-gadis di sekitar sosialita itu segera memperhatikan dan berjalan mendekat, menghalangi jalan Ningxi. "Jangan pergi, botol itu hampir mengenaimu tadi. Kami merasa bersalah, jadi kami harus mengganti rugi." "Tepat sekali, kami memang ceroboh sebelumnya. Kalau dibiarkan saja, kami akan merasa sangat bersalah." Semua gadis mulai berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka benar-benar merasa bersalah. Namun, tidak ada usaha untuk menyembunyikan sikap acuh tak acuh dan merendahkan di mata mereka. Kemudian, alunan musik di bar mulai mengheningkan cipta dan banyak mata di sekitar tertuju pada mereka. Mereka kebanyakan menatap Ningxi, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Gadis itu benar-benar sosialita. Meskipun penampilannya biasa saja, latar belakang keluarganya jelas tidak. Bagaimana mungkin gadis itu menyinggungnya? Hahaha, bagaimana mungkin itu jadi pertanyaan? Kemungkinan besar karena cewek itu berhubungan dengan lelakinya. Aku kenal sosialita ini, dia putri tertua keluarga Wang, Nona Wang Ruolan, kan? Dia monster bermata hijau. Berhubungan? Itu tidak mungkin, aku sedang memperhatikan cewek itu, dia tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Ini Bar Carlos, kamu hanya perlu menatap seseorang sedikit lebih lama untuk bisa menggaetnya. Apa kamu belum pernah mendengar tentang menggoda lewat mata? Jangan terlalu konservatif. Semua orang di sekitar mulai sibuk mengobrol. Situasi seperti itu terjadi hampir setiap malam di Bar Carlos. Semua orang sudah terbiasa melihat ini, tentu saja mereka tidak terlalu terkejut, tetapi mereka hanya suka menonton untuk bersenang-senang. Ningxi melirik gadis-gadis itu dan berkata dengan wajah datar, "Kompensasi tidak diperlukan, botolmu tidak mengenaiku."